Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Danang Prawoto, sarjana seni. Saya adalah seorang guru seni budaya bidang musik di SMA Negeri 6 Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Semarang, yaitu saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan kedua tahun 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan best practice saya di SMA Negeri 6 Surakarta sebagai guru seni budaya. Best practice saya pada kali ini menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak. Baik, sebelum saya ceritakan, saya akan sampaikan situasi di SMA Negeri 6 Surakarta. SMA Negeri 6 Surakarta terletak di Jalan Mr. Sartono nomor 30 Surakarta. Pada semester ini, saya mendapat kesempatan untuk mengajar kelas 10 yang menggunakan kurikulum Merdeka. Dan pada kurikulum Merdeka ditekankan pada profil pelajar Pancasila, di mana salah satunya adalah peserta didik mampu untuk menghargai budaya lokal. Oleh sebab itu, pada semester kali ini saya mengajar kelas 10 dengan materi musik Nusantara, di mana saya fokuskan dengan musik Nusantara praktek gamelan Jawa, di mana saya memilih materi gending, manyar sewu, selendro, manyoro. Nah, pada pembelajaran ini tentunya saya memiliki tantangan tertentu di dalam saya menyampaikan materi, yaitu yang pertama, peserta didik tidak semuanya pernah merasakan bermain musik Nusantara, dan tidak semuanya pernah mengalami pendidikan seni musik. Oleh sebab itu, ketika saya masuk di kelas, saya menemukan beberapa temuan, yaitu yang pertama tentunya ada peserta didik yang memiliki kompetensi lebih di bidang musik, sehingga ketika saya menjelaskan satu kali, mereka yang sudah memiliki kompetensi dan di jenjang pendidikan sebelumnya mereka sudah menerima pendidikan seni, terutama seni musik, mereka mudah mengikuti pembelajaran saya. Sedangkan peserta didik yang tidak memiliki kompetensi di bidang seni budaya, yaitu seni musik, mereka cenderung lambat sekali untuk menerima pembelajaran saya, terutama di musik tradisional ini. Nah, untuk itu saya perlu menemukan satu solusi yang tepat supaya peserta didik saya dapat memahami materi musik Nusantara, supaya capaian pembelajaran saya akan tercapai secara maksimal. Nah, permasalahan yang mereka hadapi ketika mereka memiliki kompetensi yang kurang atau bahkan mungkin tidak memiliki kompetensi di bidang musik, mereka akan cenderung susah. Yang pertama, untuk numerasinya mereka susah. Ya, numerasi salah satunya ialah membaca not dan juga mengikuti tempo. Itu permasalahan yang pertama. Kemudian, ketika saya memilih untuk menyampaikan musik tradisional, terutama saya memilih musik gamelan, saya juga menghadapi kendala lagi, yaitu ketika saya diperhadapkan dengan tidak adanya sarana prasarana atau belum adanya sarana prasarana di sekolah ini yang dapat membantu saya dalam melakukan pembelajaran musik Nusantara ini. Sehingga saya harus menemukan solusi supaya anak-anak dapat mengenal gamelan dengan baik, namun juga dapat membantu sekolah untuk tidak meminta
musik tradisional yaitu gamelan Sara Mendadak. Tentunya itu akan susah sekali untuk realisasi oleh sekolah dalam waktu singkat. Kemudian langkah-langkah yang saya lakukan untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut yaitu saya menggunakan beberapa metode pembelajaran yang saya aplikasikan di dalam pembelajaran Gending Manyar Sewu Laras Slendro Manyuro. Yang pertama, saya perlu adanya metode demonstrasi kepada mereka dengan alat peraga, yaitu alat peraganya yang pertama adalah notasi kepatihan yang saya buat PDF, kemudian saya kirim ke WhatsApp grup mereka. Kemudian yang kedua, saya juga menggunakan metronom yang dapat diakses juga melalui HP Android yang mereka miliki masing-masing. Kemudian saya menggunakan e-gamelan sebagai media ajar, sebagai pengganti gamelan yang real. Selain menggunakan metode demonstrasi, saya juga menggunakan metode kooperatif jigsaw, di mana metode kooperatif jigsaw memisahkan antara siswa yang memiliki kompetensi lebih dan kemudian peserta didik yang kurang memiliki kompetensi. Dengan begitu, ketika saya menggunakan jigsaw, saya mampu mengidentifikasi terlebih dahulu mana siswa yang memiliki kompetensi lebih dan mana siswa yang kurang memiliki kompetensi lebih. Ya. Dari situ saya kemudian membentuk kelompok lagi yang berisikan peserta didik yang memiliki kompetensi lebih, yang saya sebut kelompok ahli, kemudian yang kelompok penyerta ini, kemudian saya gabung. Jadi nantinya di dalam satu kelompok berisi peserta didik yang ahli atau memiliki kompetensi dan peserta didik yang belum memiliki kompetensi atau kurang memiliki kompetensi. Nah, kemudian setelah saya gunakan kooperatif jigsaw, kemudian saya gunakan metode tutor sebaya, di mana nantinya dalam satu kelompok tersebut ada peserta didik yang berkompetensi dapat membantu siswa didik peserta didik yang kurang memiliki kompetensi. Setelah saya lakukan langkah-langkah tersebut, akhirnya saya mendapatkan hasil sebagai berikut. Pertama, peserta didik yang awalnya tidak bisa mengikuti tempo dan tidak bisa membaca notasi kepatihan dengan baik, akhirnya dapat terbantu karena sudah dibantu oleh
tutor sebaya, yaitu teman sejawat yang membantunya. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengikuti tempo karena juga dengan menggunakan metode tutor sebaya tersebut. Kemudian yang ketiga, dengan menggunakan e-gamelan secara tidak langsung, saya mempermudah peserta didik untuk dapat mengakses gamelan melalui HP Android mereka. Kemudian tentunya saya juga membantu sekolah untuk tidak memaksa mengadakan gamelan dalam waktu dekat. Kemudian yang berikutnya, respon dari peserta didik sendiri, yaitu mereka merasa sangat senang ketika e-gamelan itu dapat mereka akses, sehingga mungkin peserta didik yang awalnya tidak tahu gamelan, mereka dapat bermain gamelan melalui gadget mereka. Dan siswa-siswa peserta didik yang awalnya tidak mengerti tentang gamelan, akhirnya dapat mengerti tentang gamelan dan mampu memainkan instrumen musik gamelan Jawa dengan menggunakan e-gamelan di dalam HP Android mereka. Respon sekolah sangat positif karena beberapa guru juga merasakan bahwa ketika saya melakukan pembelajaran itu guru merasa ada nuansa yang baru di dalam sekolah yang sebelumnya belum pernah mereka rasakan. Ketika saya nabuh atau memainkan gamelan Jawa di sekolah, maka guru-guru merasa mendapatkan hiburan tersendiri. Dengan begitu, nantinya saya harap kedepannya peserta didik dapat dengan mudah untuk menerima materi saya di materi musik Nusantara. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya. Terima kasih. Salam sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.